Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang semoga Allah senantiasa memberikan taufik pada kita untuk melakukan ketaatan kepadanya. Alhamdulillah, pada pagi ini kembali insyaallah taala akan kita bahas pembahasan yang penting yang berhubungan dengan ibadah kita pada Allah Subhanahu wa taala, khususnya tentang perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada setiap muslim, yang beliau alaihi salatu wassalam bersabda, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin." Menuntut ilmu adalah kewajiban atas setiap muslim. Yang kita kembali melanjutkan tentang adab-adab yang senantiasa hendaknya setiap penuntut ilmu menghiasi dirinya dengan adab-adab tersebut. Di antara adab tersebut adalah ta'ahudul mahfuzat, yaitu berusaha untuk terus belajar, terus menjaga ilmu. Maka penuntut ilmu disifati dengan ilmu yang dia hendaknya membawa ilmu kemanapun dia berada, bukan hanya di bangku sekolah, bukan hanya di bangku-bangku pondok pesantren, ya, akan tapi ilmu ini dibawa kemanapun dia berada. Dan berkata Syekh Bakar Abdullah bin Zaid rahimahullah ta'ala di dalam kitabnya Hilyah Thalibul Ilmi, di dalam bab tentang atau pasal tentang adab-adab penuntut ilmu di dalam kehidupan ilmiahnya, yang beliau mengatakan, ta'ahad ilmaka min waqtin ila akhar, jagalah ilmumu dari waktu kepada waktu yang lain. Fa idam adama ta'ahudi unwanu dhahabil ilmi mahma kan, karena kalau engkau tidak bisa menjaga ilmu itu, tidak berusaha untuk menjaga ilmu itu adalah tanda hilangnya ilmu tersebut. Betapapun engkau mencapai puncak, mencapai tingkatan yang tinggi dari ilmu, jika engkau tidak menjaga ilmu tersebut, maka tanda bahwa itu akan membawa hilangnya ilmu tersebut. Wa idza kana al-Qur'anu al-muyassir lidzikri yadhhabu illam yata'ahad wa ma dhannuka bi ghairi min al-ulumi al-ma'hudah. Jika saja Rasulullah SAW bersabda bahwasanya Al-Quran itu lebih mudah untuk lepas daripada ikatan pada lutut unta yang mudah lepas sekali. Yang Al-Quran yang disifati Allah dimudahkan untuk dihafal,
itu saja masih mudah untuk lepas, untuk hilang kalau orang tidak menjaganya, orang tidak berusaha untuk terus menghafalnya. Maka bagaimana dengan ilmu-ilmu yang lain yang tidak disifati dengan sifat Al-Quran yang mudah dihafal? Tentunya ini juga akan lebih mudah untuk hilang, lebih mudah untuk lepas, lebih mudah untuk hilang dari ingatan. Makanya di antara adab penuntut ilmu adalah terus mengulang-ulang pelajaran, terus menjaga agar apa yang dia dapatkan tidak hilang begitu saja, tidak lepas begitu saja. Ya. Ini juga tentunya mengandung manfaat yang lain, bahwa dia terus mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena talabul ilmi adalah qurbah, adalah taqarrub, bentuk ibadah pada Allah Subhanahu wa taala yang Allah mencintainya. Kemudian berkata Syekh Bakar bin Abdullah bin Zaid dan juga penulis kitab Mukhtasar Khilyah, wa khairul ulumi ma dubita asluh wastudhkira far'uh wa qata ila Allah ta'ala wa dalala ma yardah. Ini kalimat yang agung dari beliau rahimahullah ta'ala. Sebaik-baik ilmu adalah yang pokoknya terikat dengan kuat, kemudian cabangnya terus diingat, dan dia menggiring pemiliknya pada Allah Subhanahu wa taala, dan ilmu itu menunjukkan kepada apa yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ini kalimat yang agung dari beliau rahimahullah taala tentang sebaik-baik ilmu, yaitu yang pokoknya kuat sekali karena terus diingat, terus dihafal, terus dijaga, kemudian cabangnya terus juga dijaga. Kemudian ilmu itu bisa membawa dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah ilmu bermanfaat, karena setiap ilmu yang membawa pada Allah itulah ilmu bermanfaat. Sebagaimana kata para ulama, al-ilmu khasyatullah, ini juga kata Imam Ahmad bin Hanbal yang lain, ilmu adalah takut pada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ilmu ini dijaga, dia akan membawa pemiliknya pada Allah Subhanahu wa taala dan akan menuju kepada apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini poin yang penting dari adab penuntut ilmu. Ikhwati fillah rahimakumullah wa a'azakumullah. Kemudian juga poin yang lain yang juga merupakan adab penuntut ilmu di dalam kehidupan ilmiahnya, ya, adalah at-tafaqquh bi takhrijil furu' ala usul. Berusaha memahami, mendalami dengan meletakkan, mengambil cabang dari asalnya. Seorang yang mapan di dalam keilmuan, yang mumpuni dalam ilmunya, dia akan bisa mengambil dari pokok-pokok atau dari asal dari pokok ilmu sehingga bisa mengeluarkan darinya cabang-cabangnya. Qala Syekh rahimahullah taala, min wara'il fiqhi at-tafaqquh. Di belakang fikih itu ada tafaqquh. Ketika orang memiliki fikih, maka dia tafaqquh lebih dahulu, berusaha memahami dari ilmu tersebut. Wa mu'tamil walladhi ya'alliqul ahkama bi madarikih syar'iyyah. Dan orang yang melakukan tafaqquh ini adalah orang yang bisa mengikat hukum-hukum dengan nilai-nilai syar'i tersebut. Jadi dia bisa menyimpulkan dari dalil-dalil hukum-hukum syar'i atau istinbat. Inilah yang disebut dengan fiqih, yaitu dia bisa menyimpulkan hukum dari dalil-dalil syar'i. Seorang yang faqih
adalah orang yang bisa menyimpulkan hukum dari dalil-dalil syar'i. Wa fi hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala nadhara Allah mar'an sami'a maqalati fa hafidhaha fa ba'aha fa adaka ma sami'a wa rubba hamil fiqhin laysa bi faqih wa rubba hamil fiqhin ila man huwa afqahu minhu. Dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, semoga Allah mencerahkan wajah orang yang mendengar ucapanku, kemudian dia menghafalnya dan dia menyampaikannya kepada orang yang dia sampaikan. Dia menyampaikan ilmu itu, hadis ucapan Rasulullah SAW yang telah dihafal kepada orang lain sebagaimana yang dia menghafalnya, sebagaimana yang disampaikan Rasulullah SAW, tidak menambah, tidak mengurangi. Kemudian potongan hadis yang awal ini menunjukkan keutamaan yang besar bagi siapa saja yang dia mendengar hadis Rasulullah SAW, menghafalkannya dan menyampaikannya. Hadis yang agung yang menunjukkan doa yang agung dari Rasulullah SAW pada siapa saja yang mengemban ilmu, yang mendengar hadis Rasulullah kemudian menghafalnya dan menyampaikannya. Rasulullah mendoakan kecerahan wajah pada dirinya. Kemudian selanjutnya hadis disebut farubaha milu fiqhin ila man huwa afqahu minhu. Terkadang ada orang yang membawa fikih kepada orang lebih faham darinya. Kemudian juga faruba hamil fiqhin laisa bi faqih. Terkadang orang yang membawa fikih itu dia tidak faqih, dalam menyimpulkan. Maka yang pertama yang menyampaikan punya saham, punya peran di dalam penyampaian ilmu. Tapi terkadang dia kurang bisa untuk menyimpulkan, mengambil istinbat hukum dari apa yang dia sampaikan, dari hadis yang dia amban, dari hadis yang dia dengar dan dia riwayatkan. Terkadang orang yang mendengarkan itu, nanti muridnya ketika mendengar hadis, ya. Tadi kita telah menyampaikan dari Rasulullah, ya Rasulullah mengatakan faruba hamil fiqhin laisa bi faqih. Terkadang orang yang membawa fikih itu kurang faham, tidak faqih. Dia membawa nas tapi tidak faham. Dia hanya sebagai penyampai saja, dan ini dia sudah merupakan keutamaan. Dia sudah memiliki jasa menyampaikan dari Rasulullah SAW. Tapi terkadang dia kurang faham apa yang dia sampaikan, dan ini sudah jelas bukan kebaikan, meskipun ketika dia lebih faham itu akan lebih baik. Farubaha mili fiqhin ila man wafqahu minhu. Terkadang orang yang berfikih itu pada orang yang lebih faham darinya. Ya, jadi ada orang yang dia menyampaikan fikih, menyampaikan nas, ya, kepada orang lebih faham darinya. Orang yang menerima ini bisa mengambil istinbat hukum dari hadis tersebut. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya keutamaan juga orang yang bisa memahami hadis Rasulullah SAW kemudian bisa menyimpulkan istinbat hukum darinya. Berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar ketika mengomentari hadis ini, wa fi bayanu anna al-fiqha wal istinbat wal istidrak fi ma'ani al-kalam min tariqi tafahum. Di dalam hadis ini menjelaskan bahwa fikih itu adalah istinbat, penyimpulan hukum, wal istidrak, dan mampu untuk mendalami, mampu untuk menjangkau di dalam makna-makna perkataan dari jalan dia berusaha memahami. Wa fi dhimni bayanu wujubi tafaqquhi. Di dalam hadis ini juga mengandung penjelasan tentang wajibnya mendalami dari ilmu. Wal bahsu ala ma'anil hadis,
dan membahas, mencari, meneliti tentang mana-mana hadis, wastikhrajul maknuni min sirr, dan juga mengeluarkan apa yang tersimpan dari kesimpanannya. Ya, ini menunjukkan bahwasanya di antara langkah yang lain setelah seorang menerima hadis Rasulullah SAW, menerima nas-nas syar'i, adalah berusaha memahami dengan benar. Kemudian dia menyimpulkan, mengambil faedah dari hadis tersebut. Dan ahli hadis, mereka ada orang yang faqih. Di antara fuqaha al-muhaddisin, ahli fikihnya, faqihnya ahli hadis adalah Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, yang beliau begitu jeli di dalam penyimpulan istinbat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai satu hadis beliau bawakan berulang-ulang dalam kitab sahihnya. Sampai satu hadis bisa diletakkan dalam 10 bab atau lebih, sesuai dengan istinbat hukum darinya. Bahkan ada ahli hadis yang menyimpulkan hadis ya Aba Umar ma fa'ala Nughair, hadis wahai Abu Umar, apa yang diperbuat oleh Nughair, kisah anak kecil yang dia bermain seekor burung. Ya, ini ada yang menyimpulkan sampai 70 faedah hadisiyah dan juga fikih dari hadis tersebut. Menunjukkan dalamnya dari fikih ahli hadis, ya, yang mereka lebih dulu di dalam menerima hadis Rasulullah SAW, lebih faham dan juga lebih akrab dengan hadis Rasulullah SAW. Yang sebagian dari mereka hadis ini mengalir di tubuhnya sebagai mengalir darah di dalam dirinya, sehingga menyatu hadis itu dengan dirinya. Yang seperti itu lebih faham dengan hadis Rasulullah SAW dan lebih bisa menyimpulkan hukum darinya. Kita baca kelanjutan dari pembahasan ini. Qala al-muallif wa'lam ana bayna tafaqquh tafakkur. Ketahuilah bahwa di hadapan tafaqquh itu ada tafakkur, yaitu memikirkan, bihalatin nazar al-amik fi malakuti samawati wal ard, dengan memandang, menelaah yang dalam di dalam kekuasaan langit dan bumi. Wa ilan yum'ina al-mar'u an-nazar fi nafsi wa ma hawlah, sampai seorang itu bisa menelaah apa yang ada dalam dirinya dan apa yang di sekitarnya. Ditafakkur. Yang ini juga merupakan sifat ulul albab, orang-orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, yang Allah muji, alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan, yang mereka berzikir ketika berdiri dan sujud dan duduk. Ya. Yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, mereka memikirkan ciptaan langit dan bumi. Ini sifat orang-orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian qala al-muallif lakin hadza at-tafaqquh mahjuzun bil burhan mahjuran tasyahi wal hawa. Tapi bisa memahami ilmu ini dihalangi dengan burhan, dengan bukti-bukti, dan juga dihalangi dari kehendak dan hawa nafsu. Meskipun Allah memberikan kemampuan, kesempatan juga pada setiap orang yang memiliki kemampuan untuk menelaah ilmu, menelaah nas, mengeluarkan faedah-faedahnya, tapi ini semua wajib dengan bukti, dengan dalil. Kemudian juga jauh dari hawa nafsu. Tidak boleh seorang menyimpulkan hukum dari dalil dengan hawa nafsunya, sebagaimana orang-orang Khawarij yang mereka menyimpulkan dari ayat apa yang sesuai hawa nafsu mereka. Dan kebiasaan juga ahli bid'ah yang mereka menyimpulkan nas-nas sesuai apa yang mereka yakini dari kebid'ahan mereka. Ini tentunya akan terhalang
dari tafakuh yang benar. Fa ajilin nadhar indal waridat, maka tangguhkanlah tangguhkanlah di dalam menelaah dan juga menyimpulkan hukum ketika muncul peristiwa-peristiwa bitakhrijil furu'il alal usul, dengan mengeluarkan cabang-cabang atas pokoknya, wa tamal inayah bil qawaidi wa dhawabit, dan betul-betul perhatikan dengan sungguh-sungguh kepada dhawabit, aturan-aturan, juga pada kaidah-kaidah. Yang ini juga menuntut seorang talibul ilmi untuk mendalami kaidah-kaidah yang benar, pemahaman yang benar, sehingga dia bisa menyimpulkan, mengeluarkan cabang-cabang dari hukum asalnya. Di antara keutamaan seorang yang faqih, ya, dia bisa mengambil hukum kepada perkara yang cabang, dikaitkan, dikiaskan, dianalogikan dengan hukum yang pokok dengan perbedaan ilah antara keduanya, yang disebut dengan kias, ya. Al-haqu far'in bi aslin li'illatin jami'atin bainahuma, yaitu dengan melekatkan hukum dari hukum yang cabang, perkara yang cabang, kepada hukum dari perkara yang pokok karena persamaan ilah antara keduanya. Yang ini tentunya memerlukan pemahaman yang cukup, pemahaman yang bagus, ya, yang mantap pada kaidah-kaidah dan dhawabit. Kemudian qala al-muallif wajmi' lin-nadhar fi far'in ma baina tatabu'i wa ifraghi fi qalbi syariah al-'am min qawaid usul mutarradah, dan kuatkanlah pandanganmu di dalam sebuah cabang yang dia, ya, di dalam mengikutinya, di dalam menggalinya, di dalam baju, di dalam lingkaran syariat yang umum dari kaidah-kaidah dan juga pokok-pokoknya yang bisa terima. Ini juga penting bahwasanya jangan sampai lepas dari kaidah-kaidah yang pokok, ya. Jadi seorang ini berusaha untuk melekatkan kepada kaidah yang pokok dulu, ya, yang kemudian dijabarkan pada kaidah-kaidah yang lainnya. Ini tentunya yang kaidah yang pokok, yang induk inilah yang lebih didahulukan, kemudian baru yang cabang-cabangnya. Qawaidul masalih wa daf'id darar wal masyaqqah wa jal' bit taysir wa sadi babil khiyal wa sadi dzara'i. Yang terkait hal tersebut yang hendaknya diketahui adalah kaidah masalih, yaitu tentang masalah maslahat, mana yang didahulukan yang maslahat tersebut, atau bagaimana ketika terjadi benturan ada dua maslahat, mana yang lebih didahulukan, atau kaidah ketika terjadi ta'arud, terjadi kontradiksi, pertentangan antara masalah mafsadah. Ini juga butuh ilmu, butuh fikih di dalam hal ini. Kemudian juga kaidah tentang daf'id darar, atau yang disebut dengan ahli fikih ad-darar yuzal, ya, atau dalam hadis Rasulullah SAW la darar wala dirar. Ini juga penting sekali. Ini merupakan pokok yang menginduk kepadanya cabang-cabang yang banyak, yaitu ad-darar yuzal. Ya, Rasul mengatakan la darar wala dirar, tidak boleh memadaratkan dan tidak boleh membalas kemadarat yang lebih besar, ya. Kemudian juga di antara kaidah syariat al-masyaqqah, yaitu kaidah tentang bahwa
al-masyaqqah tajlibu taisir. Ya. Bahwa al-masyaqqah tajlibu taisir, masyaqqah ini akan membawa kepada kemudahan. Yang Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam kitab, bikumul yusra wa la yurid bikumul usra. Allah menghendaki kepada kalian kemudahan, dan Allah tidak menghendaki kesulitan atas kalian. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya ketika terjadi kesulitan membawa kepada kemudahan. Ketika seorang tidak mampu sholat dengan berdiri, maka dia sholat boleh sholat yang duduk. Kalau tidak mampu sholat yang duduk, maka boleh sholat dengan berbaring ketika ada kesulitan, ada sakit atau yang semacamnya. Ketika kesulitan untuk mendapatkan air ketika bersuci, maka dibolehkan untuk bertayamum, yaitu taharah yang menggunakan tanah. Ya, artinya bahwa di antara pokok yang agung adalah al-masyaqqah tajibu taisir. Kemudian yang berikutnya satu babil khiyal, menutup pintu-pintu khilah, pintu-pintu mustihat. Ya, atau istilahnya adalah lari dari hukum dengan sengaja atau ngakali hukum syariat yang termasuk khilah. Ya, ini termasuk hal yang wajib tutup. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang, ya, melarang melakukan khilah-khilah yang akan membawa kepada perkara yang diharamkan. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, ya, tentang perkara-perkara yang bisa membawa khilah kepada hal yang dilarang, maka beliau melarang. Ya, seperti beliau melarang muhalil. Halal ini orang yang ingin menghalalkan seorang istri pada suami yang pertama yang sudah ditalak 3. Ya, ini khilah yang dilarang dalam syariat. Karena tujuannya bukan menikahi wanita tersebut, tapi dia untuk sekedar menghalalkan bagi suami yang pertama. Ini khilah yang dilarang. Mungkin dalam jual beli banyak khilah yang dilarang Rasulullah SAW, seperti khilah kepada riba, itu bai'ul ainah. Ini juga termasuk yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Kemudian yang berikutnya satu dharai, menutup pintu-pintu pada yang diharamkan. Yang ini juga diantara pokok yang agung dari syariat, yaitu satu dhari'ah, menutup pintu pada yang diharamkan. Ketika Allah firman dalam kitab, la taqrabuz zina, janganlah kalian mendekati zina. Ketika zina dilarang, maka pintu-pintu pada zina juga diharamkan. Demikian juga Rasulullah melarang sholat menghadap ke kuburan, karena akan bisa membawa kepada kesyirikan. Maka tutup pintu-pintu pada kesyirikan. Ya, ketika kesyirikan diharamkan, maka pintu-pintu pada kesyirikan juga diharamkan. Kemudian wa 'alaika bitafaqquhi fi nususi syara'. Hendaknya engkau berusaha untuk tafaqquh pada nas-nas syar'i wa tabassuru fima yakhufu ahwal at-tasyri', dan berusaha untuk mengetahui dengan kondisi-kondisi yang mengelilingi dari hal-hal, dari keadaan-keadaan syariat, wa ta'ammuli fi maqasid syariah, dan berusaha untuk menelaah kepada maqasid syariah, maksud-maksud dari syariat. Ini juga di antara pokok yang agung dari syariat Islam, bahwa Islam itu untuk kepada maslahat dan juga menepis madarat. Ini pokok yang agung dari syariat. Fal faqih wa man ta'ridu lahu an-nazilah la nasafiyah fayaqtabisu lahu hukman. Seorang yang faqih, orang yang benar-benar faham dalam ilmu agama, orang yang datang peristiwa kepadanya, ya, nazilah atau peristiwa-peristiwa yang belum ada sebelumnya,
kemudian dia mampu untuk memberikan hukum pada peristiwa itu, ya, dengan menggali dalil-dalil syar'i, ya, seperti tentang hukum-hukum tentang perkasus yang baru yang dia mampu untuk menelaahnya. Nah, fadhillah rahimakumullah wa azakumullah. Kemudian poin yang berikutnya merupakan adab yang penting bagi seorang penuntut ilmu, al-luju' ila Allah Ta'ala fi talabi wa tahsil, bersandar pada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam mencari ilmu dan di dalam mendapatkannya. Dan ini perkara yang tidak terkadang seorang penuntut ilmu lupa terhadapnya. Dia mengandalkan upayanya semata, kemudian dia lupa kepada penciptanya. Padahal tidak bisa dia melakukan apapun kecuali dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkata mu'allif rahimahullah ta'ala, la tafsa' idza lam yuftah laka fi ilmin min ulum. Jangan kau merasa terkejut ketika engkau belum mengetahui di dalam suatu ilmu, ketika Allah belum bukakan padamu suatu ilmu. Jangan engkau merasa terkejut dan khawatir. Faqad ta'asat ba'dul ulum ala ba'din al-alamul masyahir, ya. Dan sungguh telah menyulitkan sebagian ilmu atas ilmu yang lain bagi para ulama yang masyhur, ya, sampai para ulama yang masyhur, yang terkenal, yang mendalam ilmunya, terkadang mereka juga tidak paham dalam satu masalah. Jadi ketika seorang tidak paham itu bukan aib. Manusia terbatas kemampuannya, terbatas penjangkauan dari ilmunya. Maka ketika ada suatu hal yang sulit bagi seorang penuntut ilmu, itu hal yang wajar, karena seorang penuntut ilmu tidak tahu semuanya. Pasti ada yang dia belum tahu. Fa ya ayyuhat talib da'i fi raghbah. Maka dalam kondisi seperti itu, kondisi kesulitan di dalam memahami suatu masalah ilmu, wahai engkau penuntut ilmu, tingkatkanlah harapan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabsa ila Allah fi du'a wal luju' ilaih wal inkisar bin yadayhi. Bersegeralah engkau untuk berdoa pada Allah, bersandar kepadanya, merendah di hadapannya. Inilah jalan seorang penuntut ilmu ketika mengalami kesulitan di dalam jalan ilmunya. Di dalam berjalan ilmunya ketika dia mengalami kesulitan, maka jangan lupa untuk bersandar pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia adalah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau sulit untuk mengatasi satu masalah, kemudian beliau mendekat pada Allah, Allah membukakan bagi beliau alaihi salatu wassalam. Bagaimana kemudian juga umat tentunya juga lebih butuh pada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berdoa pada Allah agar difahamkan dalam ilmu. Kemudian poin yang berikutnya yang penting di dalam kehidupan seorang penuntut ilmu adalah amanah ilmiah. Al-amanatul ilmiah. Ini penting sekali kita tegaskan, ya. Di zaman akhir yang amanah ilmiah termasuk perkara yang langka, perkara yang sulit didapati. Berkata mu'allif rahimahullah ta'ala, yajibu ala talibil ilmi fa'iqut tahalli bil amanatil ilmiah. Wajib atas penuntut ilmu untuk benar-benar berhias dengan amanah ilmiah fi talab, di dalam menuntut ilmu, di dalam mencari ilmu,
wa tahammul, di dalam mengemban ilmu, wal amal, di dalam mengamalkan ilmu, wal balagh wal ada, di dalam menyampaikan ilmu. Dia mencari dengan amanah ilmiah. Ketika dia belajar penuh dengan amanah ilmiah, tidak melakukan pengkhianatan, tidak melakukan kecurangan ketika dia belajar. Dan ini penting sekali untuk disampaikan secara luas di kalangan para penuntut ilmu pada hari ini, juga di kalangan lembaga pendidikan secara umum tentang masalah amanah ilmiah. Karena kecurangan terjadi banyak di sana sini, dan ini sudah dianggap biasa. Pada ilmu ini berkahnya ketika seorang amanah. Ketika sudah amanah ini tidak ada pada ilmu, maka ilmu ini hilang berkahnya. Sebagaimana ketika seorang sedang belajar, maka tidak boleh dia meninggalkan amanah ilmiah. Ketika dia ujian, tidak boleh meninggalkan amanah ilmiah. Tidak boleh dia mencontek kepada temannya, dia sekedar untuk mendapatkan nilai yang baik. Ini tidak amanah. Kemudian juga wajib juga seorang pengajar amanah ilmiah di dalam ilmunya. Kemudian juga di dalam menyampaikan ilmu, di dalam menulis, menyampaikan ilmu. Ini juga amanah ilmiah, begitu banyak dari pelagiat di dalam tulisan-tulisan atau di dalam disertasi, tesis dan semacamnya. Maka merupakan kebiasaan para ulama, mereka selalu mengambil faedah, tapi mereka tidak lupa untuk menyebutkan sumber dari faedah tersebut. Jangan sampai itu faedah dari orang lain, kemudian dia mengklaim adalah dari dirinya. Ini tidak amanah ilmiah. Kemudian berkata mu'allif rahimahullah, fa inna falahal ummati fi salahi a'maliha, karena sungguhnya keberuntungan umat di dalam bagusnya amalannya, wa salah amaliha fi sihhati ulumiha, dan bagusnya amalan di dalam benarnya ilmunya. Wa sihhatu ulumiha yakuna rijalu umana fi ma yarwaun wa yasbun, dan kebenaran ilmunya adalah ketika para pengembannya orang-orang yang amanah di dalam apa yang mereka riwayatkan dan apa yang mereka sifatkan. Maka kesimpulannya bahwa kehidupan umat ini, keberuntungannya, kebaikannya ketika umat-umat ini amanah, ketika umat-umat ini jujur, amanah di dalam ilmu mereka. Saat itulah mereka mendapat keberuntungan. Ketika mereka amanah dalam amal mereka, maka itulah mereka mendapat keberuntungan. Seluruh amanah membawa kebaikan. Dan Rasul kita alaihi salatu wassalam, Muhammad bin Abdullah alaihi salatu wassalam, disifati dengan amanah, bahkan dikenal sebelum kenabian. Ketika masa kecilnya beliau dijuluki Al-Amin, Muhammad Al-Amin, yang dikenal dengan amanahnya. Maka umat ini, umat dari Muhammad SAW, wajib menyifati diri mereka juga dengan amanah. Fatifillah rahimakumullah wa azikumullah. Kemudian poin yang berikutnya dari adab yang selain disandang oleh seorang penuntut ilmu adalah as-sidqu, kejujuran. Wa adraka mas-sidq, kejujuran, perkara yang penting sekali, yang merupakan sebab kemuliaan dari generasi umat Muhammad SAW, yang juga pada hari ini kejujuran ini juga merupakan sesuatu yang langka, yang begitu banyak kecurangan, kedustaan di mana-mana, bahkan di dalam lingkup ilmiah. Qala al-mu'allif rahimahullah, sidqul lahjah,
unwanul waqar wa syarafun nafsi sarirah wa sumul himmah wa rujhanul aql. Jujur di dalam berucap adalah lambang dari kewibawaan, keutamaan dari jiwa, ketinggian dari himmah, dari cita-cita, dan juga merupakan tanda kebenaran dari akal seorang. Ketika jujur ucapannya, maka dia tentunya kuat akalnya dan benar akalnya. Qala Auza'i, berkata Imam Al-Auza'i, Abu Amr Abdurrahman bin Amr Al-Auza'i, Imam Ahli Syam, beliau berkata, ta'alami sidqa qabla an tata'alama ilm. Belajarlah kamu tentang kejujuran sebelum kamu belajar tentang ilmu. Penting sekali orang belajar jujur sebelum belajar ilmu, agar ilmunya ini diiringi dengan kejujuran. Jadi penting sekali. Yang kita lihat bahwa Allah Subhanahu wa taala memuji para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sifat kejujuran, yang juga memerintahkan seluruh umat sampai hari kiamat agar meneladani kejujuran mereka. Yang Allah firman di dalam surat At-Taubah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian pada Allah dan bersamalah kalian orang-orang yang jujur. Yang ayat ini dibawakan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah membawakan kisah sahabat yang mulia, 3 orang sahabat yang mulia dan jujur, ketika mereka diuji oleh Allah dengan ujian. Mereka malas, tidak berangkat berperang bersama Rasulullah SAW dengan tanpa uzur. Maka Rasulullah menghukum mereka. Tetap mereka jujur dalam ucapan mereka. Ketika mereka ditanya Rasulullah kenapa mereka tidak ikut berjihad, mereka tidak berdusta, jujur mengaku dalam kondisi mereka tidak memiliki uzur sama sekali. Yang kemudian setelah kisah mereka dibawakan Allah memuji kejujuran mereka. Yang dengan kejujuran mereka Allah menerima taubat mereka dan bahkan merintahkan setiap muslim agar mengikuti jejak langkah mereka. Lanjutkan, wasidqu ilqaul kalam ala wajhin mutabiqin lil waqi' wal i'tiqad. Arti kejujuran adalah menyampaikan ucapan sesuai dengan kenyataan dan apa yang diyakini. Ini arti kejujuran. Menyampaikan ucapan sesuai dengan realita dan juga sesuai dengan apa yang ada dalam hatinya. Fasidqu min tariqin wahid. Maka kejujuran ini berasal dari satu jalan yang lurus. Amma naqidul kadhib fa durubun. Ya, adapun lawan dari kejujuran yaitu kedustaan ini memiliki beberapa macam, beberapa jalan. Yajma wa salasah, yang terkumpul dalam 3 perkara. Al-awwal kadhibul mutamalliq, kedustaan mutamalliq, wa may yukhaliful waqi' wa i'tiqad. Ya, yaitu orang yang menyelisih realita dan apa yang dia yakini. Kama yatamallaku liman ya'rifu fasiqan aw mubtadi'an wa yasihu fil istiqamah.
seperti orang yang dia menyifati orang yang fasik atau al-bid'ah. Dia sifatnya orang yang lurus jadi dia memberikan informasi yang berbeda dengan keadaannya. Yang kedua adalah kadzibul munafik, kedustaan orang munafik. Wa ma yukhaliful i'tiqad yutabiqul waqi', yaitu yang milisi keyakinan dan sesuai dengan realita. Kal munafik yantiqu bima yaquluhu ahlus sunnah wal hidayah. Pada orang munafik yang dia mengucapkan ucapan ahli sunnah, ucapan orang-orang yang benar, tapi dia sendiri tidak meyakini kebenaran tersebut. Yang ketiga, kadzibul ghabi, kedustaan orang yang bodoh. Yang ini milisi apa yang diyakini, yukhalifu bima yukhaliful waqi wa yutabiqul i'tiqad. Yang milisi realita dan sesuai apa yang diyakini. Kemudian ataqidu salahun sufi mubtadi' fasibu fil wilayah, seperti ketika dia meyakini kebaikan orang sufi yang lebih bid'ah yang dikatakan dia sebagai wali. Kalau dia meyakini seperti itu tapi realitanya jelas berbeda karena sufi ini ahli bid'ah ini jelas bukan wali. Wali Allah adalah orang yang bertakwa, orang yang mengikuti sunnah Rasulullah SAW, bukan orang bermaksiat dan kebid'ahan. Nah, ini ada 3 macam dari kedustaan. Fa ya talibul ilm ihdar an tamruqa min as-sidqi ila al-ma'aridi. Maka wahai penuntut ilmu, awaslah kamu lari dari kejujuran ila al-ma'arid, kepada perkara kedustaan. Fal kadzib, kemudian akhirnya berdusta. Wasal marami hadzal mirwaq al-kadzib fil ilmi, dan yang paling jelek di dalam kedustaan adalah lidai munafasatil aqran wa tayran as-sum'ati fil afaq, karena dengan maksud untuk menyaingi orang level dalam ilmunya, di dalam level atau pakohnya, dan juga berusaha untuk mendapatkan popularitas. Ini termasuk penyakit adalah kedustaan dalam ilmu dengan maksud, dengan tujuan untuk menyaingi orang-orang sezamannya, dan juga supaya lebih populer, kemudian dia berdusta. Fadifillah rahimakumullah wa azakumullah. Inilah diantara poin-poin yang berhubungan dengan adab seorang penuntut ilmu. Semoga Allah senantiasa memberikan taufik kepada kita untuk bisa mengamalkannya, menyandang dari adab-adab tersebut, dan insyaallah taala jika Allah memberikan kesempatan, kita lanjutkan di dalam majelis yang berikutnya.